Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Nazira dengan NIM 21091520009. Di sini saya akan membahas tentang ekuitas dalam perpajakan. Akuntansi untuk ekuitas badan usaha bukan PT dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan SAK yang relevan. Sedangkan akuntansi untuk ekuitas badan usaha berbentuk PT meliputi saham preferen, saham biasa, dan akun tambahan modal saham serta saldo laba. Ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas, yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada. Bentuk modal tergantung dari hukum entitas. Modal perseroan terbatas atau PT terdiri atas saham dan secara hukum terpisah dari kekayaan pemiliknya. Sedangkan modal entitas, perorangan, dan firma tidak terbatas atas saham sehingga secara hukum tidak terpisah dari kekayaan pemilik pribadinya. Selanjutnya, modal saham. Modal saham merupakan bagian dari ekuitas suatu PT yang dikontribusikan pemilik. Jenis saham dapat meliputi saham biasa dan saham preferen. Saham preferen memberikan hak lebih kepada pemegang sahamnya berupa pembagian aset terlebih dahulu pada saat likuidasi, pembagian dividen, convertible, dan dapat ditebus kembali. Penjualan saham pada umumnya berdasarkan harga pasar. Selisih antara nilai nominal dan harga pasar merupakan agio ataupun sagio atas saham. Poin selanjutnya yaitu ada tambahan modal saham. Akun tambahan modal saham terdiri dari berbagai macam unsur penambah modal seperti agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga yang lebih rendah dari jumlah yang diterima pada aset pengeluaran. Tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya. Tambahan modal dari perbedaan kurs, modal disetor, dan lain sebagainya. Perusahaan terkadang membeli kembali sahamnya untuk tujuan tertentu, dan hal ini disebut straight to restock yang diperlakukan sebagai pengurang jumlah saham yang beredar untuk tujuan pajak, penerimaan, dan pembelian kembali saham oleh perusahaan penerbit dapat dianggap sebagai dividen apabila dalam tahun lampau diperoleh laba atau kelebihan penerimaan di atas harga perolehannya. Saham preferen memiliki kemungkinan untuk dikonversi menjadi saham biasa. Apabila terjadi pertukaran, maka selisih nilai buku saham preferen, nominal dan agio dengan nominal saham biasa dapat merupakan agio saham biasa apabila lebih besar, atau dibebankan kepada saldo laba apabila lebih rendah. Tetapi apabila sebelumnya pernah dilakukan transaksi pembelian treasury stock yang sudah dijual kembali dan diperoleh agio atas saham pembendaharaan tersebut, maka dapat dibebankan terlebih dahulu pada agio saham pembendaharaan. Apabila tidak cukup, baru dibebankan ke saldo laba. Contohnya yaitu PT DD mempunyai 2000 lembar saham preferen convertible dengan nilai nominal 10.000. Agio saham tersebut sebesar 1 juta pada tanggal 31 Desember 2011. Diumumkan saham tersebut dapat diatur dengan saham biasa dengan nilai nominal 5.500, di mana properti setiap satu lembar saham preferen terdapat 2 lembar saham biasa. Pembukuan yang dilakukan oleh PT DD adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2011, kas bank sebesar 150.000, saham preferen 20 juta, tambahan modal saham 1 juta, saldo laba 1 juta, pada kredit saham biasa 22 juta, utang PPh 23,
sebesar 150.000. Mencatat konversi saham dan pemotongan PPh 23 atas dividen sebesar 1 juta. Pada tanggal 31 Desember 2011 didebit utang PPh 23 sebesar 150.000 dan dikredit pada kredit kas sebesar 150.000. Pencatatan penyetoran PPh 23 ke kas negara. Poin selanjutnya yaitu saldo laba. Saldo laba adalah laba yang dikumpulkan setelah dipotong PPh sehingga menurut akuntansi komersial laba ini tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada perhitungan laba rugi tahun berjalan. Pembayaran yang bersumber dari saldo laba tidak diperkenankan sebagai biaya untuk tahun buku berikutnya. Contohnya pembayaran bonus gratifikasi, jasa produksi, dan tantiem kepada pegawai serta pengurus yang diambil dari saldo laba tidak boleh diperhitungkan sebagai biaya. Dalam perpajakan penjualan saham kepada pihak ketiga yang dilakukan ke bursa efek akan dikenakan PPh yang bersifat final. Untuk saham pendiri, pemilik saham pendiri dikenakan tambahan PPh sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996. Jadi total PPh yang dikenakan adalah 0,6% dari nilai saham perusahaan. Dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek setelah 1 Januari 1997, maka nilai saham ditetapkan sebesar harga saham pada saham penawaran umum perdana. Saat terutangnya pemotongan PPh 2326 ataupun PPh final atas pembayaran dividen atau bagian keuntungan dari PT dalam negeri. Dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut. A. Bagi PT yang dituntut saat terutangnya PPh 2326 ataupun PPh final ialah pada saat disediakan untuk dibayar, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam rapat umum pemegang saham RUPS tahunan. B. Bagi PT yang terbuka kewajiban perusahaan untuk memotong PPh 2326 ataupun PPh final baru timbul pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen atau recording date. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang materi ekuitas dalam akuntansi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.